Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di masa pandemi seperti saat ini, kalian jangan lupa ya, selalu pakai masker saat keluar rumah dan selalu cuci tangan sebelum melakukan kegiatan maupun sesudah melakukan kegiatan. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 5. Sebelum belajar, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 5. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Sebelum kita belajar tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia, kita harus tahu apa sih peredaran darah pada manusia itu? Sistem peredaran darah pada manusia adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia yaitu mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, mempertahankan sistem kinerja organ, dan membantu tubuh untuk pulih. Komponen utama dalam sistem peredaran darah pada manusia ada 4, yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Kalian juga sudah tahu komponen apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan kesehatan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyakit pada sistem peredaran darah berupa mengerasnya pembuluh darah. Penyakit ini disebabkan oleh diet tinggi lemak yang meninggalkan timbunan lemak di lapisan pembuluh darah. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang terjadi ketika suplai darah terputus dari jantung. Biasanya, suplai darah terputus dari jantung akibat gumpalan darah. Yang ketiga yaitu hipertensi. Hipertensi seringkali tidak bergejala, namun bila muncul gejala bisa berupa sakit kepala, mimisan, sesak nafas, dan pusing. Yang keempat yaitu trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT. Trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kondisi ini seringkali terjadi pada area tungkai. Yang kelima yaitu iskemia. Iskemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yakni arteri yang memasuk darah ke otot jantung. Yang keenam yaitu stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang dapat mengancam jiwa. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Yang ketujuh yaitu anemia. Anemia adalah penyakit akibat kekurangan hemoglobin dalam darah. Penyebab anemia adalah kurangnya kandungan hemoglobin dalam eritrosit, kurangnya eritrosit dalam darah, dan atau kurangnya volume darah dari volume normal. Yang kedelapan yaitu thalassemia. Thalassemia adalah kondisi kelainan genetika di mana tubuh tidak mampu memproduksi globin, yaitu protein yang membentuk hemoglobin. Yang kesembilan yaitu leukemia atau kanker darah.
Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tak terkendali. Di samping itu, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga penderita mengalami anemia berat. Yang ke-10 yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Selanjutnya ada varises. Varises merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Lalu ada trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Trombus bisa terjadi karena adanya disfungsi endotel. Yang terakhir yaitu embolus. Embolus ini merupakan gumpalan beku darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil. Kalian sudah paham kan mengenai macam-macam gangguan kesehatan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia beserta penyebabnya? Maka dari itu, kalian harus selalu menjaga kesehatan agar sistem peredaran darah kalian tidak terganggu. Kalian tahu tidak? Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh? Ya, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, agar kalian tahu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita, mari kita simak bacaan berikut ini. 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta, tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar Rp100.000, maka dalam 1 hari saja sudah Rp2.400.000. Uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, seperti diare dan lainnya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak lagi perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Yang keempat yaitu faktor keturunan.
banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Bagaimana? Kalian sudah selesai membacanya? Jika sudah, mari kita simpulkan bersama bacaan tersebut. Dari bacaan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Setelah menyimak bacaan tersebut, kita jadi mengerti bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Maka dari itu, kita harus rajin berolahraga dan menggerakkan tubuh. Salah satu kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh yaitu menari. Saat menari, ada kalanya kita menggunakan benda-benda di sekitar kita untuk menunjang tarian kita. Benda-benda tersebut dinamakan properti tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Fungsi dari properti tari adalah menggambarkan tema tarian, memperjelas gerakan dan karakter, menambah keindahan gerak. Dalam tarian tradisional Indonesia, banyak sekali yang menggunakan properti, antara lain tari gambyong dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan yaitu sampur, kemben, gelang, kalung, anting-anting, stagen, dan bunga melati. Lalu ada tari gantar dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan yaitu tongkat kayu, tengkorak manusia, bambu, senak dan kusak, biji-bijian, aksesoris penari seperti gelang, kalung, anting-anting, dan hiasan kepala. Selanjutnya ada tari piring dari Minangkabau. Properti yang digunakan yaitu piring, baju kurung, kain kodek, kalung gadang, si samping, saran gelembong, dan deta atau destar. Ada pula tari yospan dari Papua. Properti yang digunakan yaitu rumbai-rumbai, gelang, penutup kepala, kalung, dan lukisan di tubuh. Dengan menari, kita menjaga kesehatan jasmani tubuh kita. Agar tetap sehat, selain menjaga kesehatan jasmani, kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita. Salah satu caranya yaitu dengan berpantun. Dengan berpantun, kita dapat menghibur diri kita sendiri. Selain untuk menghibur diri, pantun juga dapat digunakan untuk menyampaikan nasihat atau ajakan untuk melakukan suatu kegiatan atau kebiasaan. Nah, mari kita simak contoh pantun berikut ini. Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Pantun di atas berisi ajakan untuk makan buah dan sayuran. Nah, amanat dari pantun di atas yaitu dengan mengonsumsi buah dan sayur, kekebalan tubuh akan menjadi kuat sehingga kita tidak mudah sakit. Wakil raja disebut patih, melihat pesawat di dalam hanggar. Perbanyaklah minum air putih agar tubuh selalu bugar. Isi dari pantun di atas yaitu ajakan untuk memperbanyak minum air putih. Sedangkan amanat dari pantun tersebut yaitu dengan rajin minum air putih dalam jumlah yang tepat, tubuh akan menjadi lebih sehat dan bugar. Bagaimana anak-anak? Senang tidak belajar hari ini?
Apakah kalian sudah paham tentang semua materi yang kita pelajari hari ini? Agar kalian semakin paham, mari kita ingat-ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, di mana komponen utama dalam sistem peredaran darah yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Kita juga belajar tentang gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah, antara lain ada hipertensi, anemia, hemofilia, leukemia, trombus, varises, dan lain sebagainya. Kita juga belajar tentang properti tari, seperti pada tari gambyong, penari menggunakan properti berupa sampur, kemben, bunga melati, gelang, kalung, anting-anting, dan masih banyak. Dan yang terakhir kita belajar tentang pantun. Kita belajar untuk memahami isi dan amanat dari pantun. Gimana? Kalian sudah ingat kan semua materi yang kita pelajari hari ini? Jika sudah, sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.